Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Bilobster Farm. Dan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tayangan video tentang bagaimana sistem kolaborasi sama pembudidaya lobster air tawar agar bisa menghasilkan panen sebesar 1,2 ton per bulan. Oke teman-teman, simak videonya dan jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Simak videonya berikut ini. Kali ini saya ingin menjelaskan sebuah perihal bisnis lobster air tawar, di mana adanya sebuah ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini sebenarnya kalau kita runut, diakibatkan beberapa hal yang justru sebenarnya itu adalah potensi atau peluang yang bisa kita ambil. Nah, ilustrasi saya seperti ini. Ketika ada pembudidaya, selalu bertanya hasil panen akan kejual kemana. Ya, ini merupakan hal yang wajar, teman-teman. Dalam budidaya apapun, tentu saja kita harus memahami di mana pasar kita nantinya. Nah, kemudian dalam budidaya lobster air tawar juga, satu instrumen ketidakpastian yang lainnya adalah dari pihak konsumen. Nah, keraguan atau ketidakpastian di sini yang saya katakan adalah konsumen bertanya, penyuplai dari mana? Contoh kasusnya misalnya, konsumen itu adalah saya sebagai pemilik restoran atau pemilik hotel yang ingin membeli lobster air tawar sebagai bagian yang akan saya sajikan. Tentu saja, ketika saya pemilik restoran tersebut, saya akan berharap bahwa yang menyuplai lobster air tawar kepada saya itu harus sifatnya kontinu, teman-teman. Artinya tidak terputus dan dalam bentuk kontrak yang jelas. Nah, inilah yang menyebabkan sebuah ketidakpastian dalam budidaya lobster air tawar sebagai instrumen ketidakpastian itu. Nah, olehnya terciptalah sebuah keraguan pasar. Artinya, pembudidaya dan konsumen ini dalam ketidakpastian sehingga bisnis lobster air tawar itu terjadi sebuah keraguan pasar. Akhirnya masing-masing tidak mengalami pertumbuhan atau budidaya itu sendiri juga tidak berkembang, teman-teman. Padahal aspek bisnis dari lobster air tawar ini peluangnya cukup banyak. Olehnya saya ingin menjelaskan satu hal sehingga semoga bisa menjadi gambaran bagi kita semua bagaimana pentingnya menjawab keraguan dan ketidakpastian tadi itu. Nah, dalam skala rumahan cenderung kita sebagai pembudidaya itu selain menyalurkan hobi, ada juga yang ingin menjadikannya sebagai usaha sampingan. Dan ada juga yang sebagai batu loncatan untuk belajar menuju ingin membudidayakan dengan skala yang besar. Nah, oke, kita akan bahas tentang skala rumahan. Nah, coba saya ilustrasikan skala rumahan, saya definisikan sebagai budidaya lobster air tawar di rumah dengan keterbatasan lahan. Misalnya dimulai dengan kolam pemijahan berukuran 2 kali 2 meter dengan kepadatan 10 ekor per meter persegi, maka kita membutuhkan 40 ekor di dalam kolam pemijahan 2 kali 2 meter tersebut. Dengan perbandingan 60/40%, berarti jantan bisa saya pijahkan sebanyak 16 ekor dan betina 24 ekor. Jadi 40 ekor akan saya pijahkan di kolam 2 kali 2 meter, teman-teman. Nah, asumsi 24 ekor itu dalam satu siklus tentu saja dengan indukan betina yang produktif itu total dari 24 ekor dalam satu siklus atau bisa saya katakan 8 bulan itu bisa total menghasilkan 2.400 ekor atau dalam satu ekor itu minimal rata-rata kita ambil sebanyak 100 ekor anakan. Nah, karena momentumnya tidak bersamaan, teman-teman, bertelur, kita ambil 4 koefisien di sini atau 4 indeks yang saya gunakan dengan angka 4 sehingga sekali bertelur itu bisa mendapatkan 600 ekor setiap bulan. Nah, dalam hal ini 2.400 itu dibahagi 4, teman-teman. Jadi
akan mendapatkan 600 ekor burayak per bulan. Nah, kebutuhan kolam untuk skala rumahan ini sampai dengan skala pembibitan itu kita butuh 3 sampai dengan 6 kolam burayak dengan ukuran 1 kali 2 meter. Kemudian di kolam ini akan kita pelihara sampai dengan ukuran 1 inci atau 2 bulan. Nah, dari 600 ekor tadi tentu saja tidak bersamaan teman-teman. Mungkin bulan pertama 600 ekor, bulan kedua 600 ekor, bulan ketiga 600 ekor, bulan keempat 600 ekor, atau bisa jadi 600 ekor itu bisa kita hasilkan tidak secara bersamaan dalam 1 bulan. Mungkin ada yang 300 ekor, tetapi ada di bulan-bulan tertentu yang justru lebih banyak hasilnya. Tapi kita rata-ratakan saja seperti ini teman-teman. Sekali bertelur 1 bulan itu mendapatkan 6 ekor yang bertelur dengan hasil 600 ekor anakan atau masing-masing mendapatkan 100 ekor. Nah, kemudian dari 600 ekor ini kalau skala rumahan tentu saja sudah memiliki tantangan untuk menambah kolam lagi untuk pembesaran. Nah, kalau 600 ekor itu dengan kepadatan 30 ekor per meter, tentu saja kita membutuhkan 20 meter persegi. Nah, kita juga membutuhkan 4 kolam teman-teman untuk mengantisipasi periode bertelur berikutnya. Nah, sehingga kita butuh 4 kolam dengan ukuran kolam 4 kali 5 meter dengan kepadatan 30 ekor per meter persegi. Nah, di kolam pembesaran ini menuju 2 inci itu kita akan pelihara sampai dengan ukuran 2 inci. Jadi, kalau di sini tadi sampai dengan 1 inci dari burayak, di sini 1 inci sampai dengan 2 inci. Nah, kemudian, kolam pembesaran dengan hasil produksi ini, kita butuh 4 kolam pembesaran juga dengan ukuran 5 kali 6 meter dengan asumsi kepadatan 20 meter persegi. Karena masih 600 ekor tadi, dengan kepadatan 20 meter persegi, kita butuh kolam seluas 30 meter persegi, atau masing-masing kolam berukuran 5 kali 6 meter, teman-teman. Nah, di kolam inilah akan dipelihara sampai ukuran 4 inci atau usia 3 sampai dengan 7 bulan dibesarkan. Nah, inilah skema dari sebuah skala budidaya yang diawali dengan skala rumahan. Tetapi pada ujungnya akan menjadi pertanyaan. Mulai dari sini teman-teman itu sudah menjadi pertanyaan tentang ketersediaan kolam kita. Sehingga dari hal ini bisa kita lihat bahwa ada 2 peluang yang harus diambil alih oleh beberapa pembudidaya lainnya. Yang pertama adalah kolam pembesaran sampai dengan 2 inci yang ini. Kemudian yang kedua adalah kolam pembesaran sampai dengan masa panen. Nah, 2 peluang ini selain skala rumahan tadi adalah peluang yang bisa kita ambil sebagai bisnis dalam budidaya lobster air tawar. Nah, jadi saya bisa gambarkan seperti ini. Skala rumahan berhenti sampai di sini menghasilkan bibit berukuran 1 inci, dan kemudian skala berikutnya adalah pembesaran sampai dengan 1 inci menuju ke 2 inci, dan yang ketiga adalah pembesaran sampai dengan masa panen. Nah, semua ini dikategorikan berdasarkan ketersediaan lahan, peluang bisnisnya berdasarkan ketersediaan lahan. Nah, dari hasil yang ada ini teman-teman, dengan 600 ekor panen per bulan untuk ukuran 4 inci, itu kita bisa mendapatkan sebesar 24 kg per bulan. Asumsinya adalah 1 kg itu berisi 25 ekor. Nah, jadi kalau saya ingin menargetkan panen di atas 1 ton, itu tentu saja saya membutuhkan 50 kali dari hasil ini teman-teman. 24 kilo itu dikalikan 50 berarti 1200 kg atau 1,2 ton. Nah, tentu saja kalau saya memilih budidaya pembesaran ini sampai hasil panen konsumsi sebesar 1,2 ton, saya membutuhkan skala rumahan itu yang bisa menopang usaha saya itu sebanyak 50 skala rumahan. Nah, ini saya maksudkan adalah agar
ketika skala rumahan ini tumbuh dengan banyak, nah tentu saja harus hadir skala pembesaran ini teman-teman, sehingga sirkulasi atau rotasi bisnis itu bisa terwujud dan keraguan pasar tadi itu bisa kita hilangkan teman-teman, karena dalam sistem budidaya ini kita sudah bisa menargetkan panen sebesar 1,2 ton per bulan. Artinya perlu keterlibatan berbagai pihak yang skala rumahan bisa berkolaborasi, misalnya membentuk tim atau kelompok atau komunitas sebanyak 50 kelompok, dan kemudian akan bekerja sama dengan pembudidaya yang skala pembesaran yang memiliki lahan yang luas, sehingga target panen tersebut bisa tercapai. Dan saya yakin ketika hal ini terwujud, peluang bisnis ini masing-masing bisa kita ambil. Kalau kita terbatas lahan, ya sudah, kita memilih skala rumahan saja. Tapi kalau kita memiliki lahan yang luas, kita bisa mengambil skala pembesaran tersebut. Tentu saja masing-masing punya hasil sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Nah, seperti itu teman-teman gambaran dari saya. Berikut akan saya ilustrasikan apa yang saya gambarkan ini dalam bentuk animasi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Ini adalah sebuah ilustrasi untuk skala rumahan. Jadi ketika kita memiliki lahan 2,5 kali 4 meter, itu sudah bisa kita mulai budidaya dengan memiliki hasil panen bibit atau burayak sampai dengan usia 1 inci sebagaimana yang saya ilustrasikan tadi. Nah, jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Ada beberapa kolam. Di sini kolam pemijahan ukuran 2x2. Kemudian ini ada 2 kolam untuk burayak dan di atas lagi 2 kolam. Artinya seperti yang saya ilustrasikan tadi, di sini sebenarnya 6 meter persegi atau 3 kolam ukuran 1x2, sebab yang di bagian atas ini 0,5 kali 2 meter. Burayak yang di bawah ini 1 kali 2 meter. Jadi totalnya sebenarnya ada 3, namun dengan memanfaatkan lahan sehingga dibuat semacam kolam susun seperti ini. Nah, seperti inilah bentuk dari skala rumahan yang saya maksud dalam ilustrasi saya tadi. Nah, pertanyaannya adalah hasil dari skala rumahan dengan budidaya ini tentu saja terbatas, sangat terbatas lahannya, sehingga ketika sudah atau burayak anakan sudah 1 inci, kita harus segera melemparnya ke pasar untuk pembesaran. Nah, seperti itu. Jadi, kita terbatas dengan terbatas lahan, dengan tidak memiliki kolam pembesaran, ya tentu saja hasil dari apa yang kita budidayakan dengan lahan terbatas ini, ketika sudah mencapai 1 inci, itu harus segera dilempar ke atau dijual ke beberapa tempat yang bisa menampung untuk pembesaran. Nah, seperti itu. Teman-teman, ini sudah sampai pemilik hasil panen skala rumahan dan sedang bernegosiasi dengan pemilik lahan untuk atau kolam pembesaran dari 1 inci menuju ke 2 inci, dan hasil panen ini dibawa ke sini. Ya tentu saja sesuai dengan kerjasama yang sudah dibicarakan sebelumnya untuk menerima hasil panen skala rumahan dan akan ditampung di sini dengan dibesarkan sampai dengan ukuran 2 inci. Nah, inilah sistem yang saya maksud adalah kolaborasi antara berbagai peminat skala usaha atau jenis usaha, jenis budidaya, ya sehingga pelaku usaha skala rumahan itu tidak ragu untuk menjual hasil panen bibit saja teman-teman, karena sudah ada pelaku bisnis yang berminat untuk melakukan budidaya khususnya pembesaran sampai dengan 1 inci. Nah, tentu saja ini adalah sebuah peluang yang bisa dijadikan sebagai lahan usaha atau lahan bisnis. Dengan kata kunci, kalau hanya skala rumahan tadi tidak bisa membesarkan hasil panen, ya tentu saja hanya bisa menjual bibit.
Tetapi ketika ada satu usaha lagi seperti ini yang berminat, bisa membuka usaha pembesaran menuju ke 2 inci. Nah, tentu saja syaratnya adalah memiliki lahan. Dan teman-teman sebagaimana yang saya gambarkan tadi, harus memiliki 4 kolam seperti ini atau memiliki lahan yang bisa menyediakan 4 kolam seperti ini dengan ukuran masing-masing 4 kali 5 meter agar bisa berotasi dan bisa mendapatkan panen setiap bulan. Dan tentu saja teman-teman, ketika kita memilih untuk menjadi pelaku bisnis pembesaran 1 inci menuju 2 inci saja, nah, kita harus juga sudah mengetahui atau di sekitar kita itu sudah banyak pelaku skala rumahan. Nah, ini yang saya maksud adalah saling menguntungkan, saling menopang, tetapi semua harus berkolaborasi sehingga sistem budidaya kita itu bisa berjalan dan tidak ada keraguan lagi dalam penjualan hasil panen kita. Nah, seperti itu teman-teman. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai syarat utama, jadi teman-teman di sana tadi adalah skala rumahan. Nah, ini adalah skala pembesaran 1 inci menuju 2 inci. Nah, syaratnya adalah jangan sampai lokasi antara skala rumahan itu terlalu jauh dengan pembeli untuk skala pembesaran menuju 1 inci. Sebab yang di bawah tadi hasil panen tadi ini ukurannya masih 1 inci teman-teman. Masih sangat rawan ketika melakukan perjalanan jauh. Jadi ini masih mungkin satu lingkungan yang bisa terjangkau perjalanan dengan hitungan 1 atau 2 jam. Nah, sehingga saling support dalam satu lingkungan yang berdekatan antara pembudidaya itu sebenarnya sangat menunjang atau sangat dibutuhkan. Jadi itu syaratnya jangan terlalu jauh sehingga bisnis ini bisa berkolaborasi teman-teman antara skala rumahan dan skala pembesaran 1 inci menuju ke 2 inci. Nah, tentu saja si pelaku ini atau pemegang bisnis 1 inci menuju ke 2 inci ini akan menjual lagi hasil panennya yang sudah berukuran panen 2 inci. Ya, kemana akan menjualnya? Tentu saja akan menjual kepada pelaku bisnis pembesaran, pembudidaya pembesaran dari 2 inci menuju ke usia panen atau 4 inci, 5 inci, dan seterusnya. Nah, itulah yang saya gambarkan sebagai sebuah kolaborasi. Nah, coba kita lihat seperti apa ilustrasinya untuk skala pembesaran menuju usia panen. Hasil panen yang 2 inci tadi dari skala pembesaran 1 inci menuju 2 inci telah sampai ke kolam pembesaran 2 inci menuju ke usia panen 4 inci. Jadi di sini akan dibesarkan di dalam kolam ini. Nah, kolam ini terdiri dari 4 kolam, teman-teman. 4 kolam dengan ukuran 30 kali 50 masing-masing. Nah, kenapa 30 kali 50? Ya, seperti yang saya gambarkan tadi, dengan ukuran 30 kali 50 itu kita akan menampung sekitar 30.000 bibit. Nah, 30.000 bibit 2 inci akan dibesarkan di sini dan akan menghasilkan panen 1,2 ton untuk setiap bulannya. Nah, kenapa 4 kolam? Ya, karena masa pembesarannya selama 4 bulan. Jadi, kita harus menyediakan 4 kolam agar setiap bulan itu bisa menghasilkan panen. Nah, kemudian kenapa di sini harus menampung 30.000 bibit? Ya, tentu saja sesuai dengan target kita tadi untuk 1.200 kilogram itu harus ditebar 30.000 bibit. Nah, tentu saja 30.000 bibit tadi tidak bisa kita hasilkan hanya dari satu pembudidaya skala rumahan, teman-teman. Tapi harus dari 50 pembudidaya skala rumahan. Sehingga bagi kita yang ingin atau terjun dan berminat di skala budidaya untuk pembesaran sampai dengan hasil panen konsumsi, nah tentu saja kita harus
bekerja sama dengan 50 pembudidaya skala rumahan agar kita bisa menghasilkan panen atau bisa mendapatkan bibit setiap bulan itu sebanyak 30.000 ekor. Nah, seperti itu gambarannya teman-teman. Jadi yang saya ingin sampaikan dalam hal ini adalah ini juga merupakan salah satu peluang bisnis. Artinya tentu saja sesuai dengan kemampuan dari orang yang berminat untuk melakukan bisnis ini, teman-teman, pembesaran ini. Nah, ini memang sangat menggiurkan dengan lahan 4 kolam berukuran 30 kali 50 dikali 4 atau tidak sampai 1 hektar, hanya 6.000 meter. Kita sudah bisa panen sebesar 1,2 ton setiap bulannya. Nah, ini ilustrasi yang saya sampaikan. Ya, tentu saja kalau 1,2 ton, teman-teman, bisa kita kalikan saja dengan harga jual misalnya 125.000 per kilogram. Ya, tentu saja kita bisa menghasilkan uang sebesar 150 juta rupiah per bulan. Nah, ini bukan sebuah iming-iming, tetapi saya hanya memberikan gambaran bahwa sebenarnya dalam budidaya lobster air tawar terdapat 3 pilihan bisa kita ambil untuk seperti apa budidaya yang ingin kita jalankan. Nah, tentu saja semakin besar pilihan yang kita ambil, resikonya juga akan semakin besar dan modal juga akan semakin besar. Nah, ketika kita memiliki lahan yang besar dan sedikit modal untuk membuat 4 kolam ini, dan dengan pertimbangan mungkin di lingkungan sekitar kita banyak peternak skala rumahan, tentu saja ini bisa kita lakukan, teman-teman. Nah, di sini tentu saja sudah banyak hal yang harus diberlakukan baik dalam sistem budidaya untuk pembesaran ini. Saya hanya menggambarkan saja beberapa aspek agar kita sebagai pembudidaya lobster air tawar itu memahami dan mengerti kenapa bisnis lobster air tawar sampai dengan saat ini rasanya berjalan di tempat, teman-teman. Karena pilihan-pilihan bisnis ini sebenarnya ketika sudah mengarah ke skala besar, keraguan itu akan timbul sehingga yang ada hanya skala rumahan yang cukup banyak. Dan itu akan mengalami kebuntuan ketika skala pembesaran itu tidak ada atau tidak ada yang menempuh skala pembesaran. Nah, tentu saja ini dibutuhkan nyali, manajemen risiko, serta keberanian dan modal yang cukup untuk mengambil pilihan bisnis pembesaran sampai dengan skala panen. Namun, dengan hasil juga yang cukup besar, tentu saja ini menjadi sebuah peluang bagi kita yang memiliki modal untuk menempuh skala budidaya pembesaran sampai dengan mendapatkan hasil panen untuk kebutuhan konsumsi. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan terkait bisnis lobster air tawar, ya dengan gambaran saya ini saja dengan 6.000 meter kita masih menghasilkan panen 1,2 ton per bulan. Nah, bagaimana dengan skala ekspor misalnya? Kalau kita bicara lebih luas lagi, ya tentu saja kita untuk satu kontainer itu misalnya 20 ton, ya tentu saja membutuhkan 20 pembudidaya dengan lahan 6.000 meter persegi untuk bisa memenuhi kebutuhan satu kontainer untuk ekspor. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita semua, teman-teman, agar kita memahami dan tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan terkait hal ini, termasuk bisnis dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, ilustrasi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi untuk bisnis lobster air tawar, pilihannya ada di tangan kita semua. Seberapa modal kita, seberapa lahan kita, dan tentu saja insting kita terhadap bisnis ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan juga, teman-teman, bahwa ketika kita sudah memahami ilustrasi yang saya sampaikan ini, ya bisa saja kita membuka peluang dengan berkolaborasi
dengan beberapa orang yang ingin terlibat dalam budidaya lobster air tawar untuk bisa bekerja sama. Jadi antara pembudidaya rumahan mulai saat ini yang berada di lingkungan yang sama atau tidak begitu jauh, bukan lagi saatnya untuk saling sikut-sikutan atau merasa sebagai kompetitor teman-teman. Tetapi sebenarnya sesama pembudidaya kita adalah partner yang harus saling support untuk pengembangan atau kemajuan bisnis lobster air tawar. Oke teman-teman, mungkin ini saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam capit dan semoga menginspirasi.